Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang bayi lahir di Mekah. Tidak lahir sebagai putra seorang raja, tidak membawa pasukan, dan tidak memiliki kekuasaan. Namun bayi inilah yang kelak membawa risalah yang mengubah sejarah manusia. Tentang kelahirannya beredar banyak kisah. Tentang istana Kisra retak, api Persia padam, langit dijaga ketat, bahkan cahaya disebut menerangi negeri Syam. Tapi pertanyaannya, benarkah semua kisah itu terjadi? Mana yang benar-benar bersumber dari riwayat yang kuat, dan mana yang hanya cerita yang berkembang dalam kitab-kitab sirah dan maulid? Dalam kisah ini, kita akan menelusurinya dari awal, dari kelahiran Rasulullah SAW, masa kecil beliau, hingga bagaimana Allah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dunia menanti kelahiran sang nabi. Sebelum membicarakan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah, berperang, membangun masyarakat Madinah, dan menjadi Rasul terakhir, kita harus kembali ke titik paling awal, yaitu Mekah beberapa saat sebelum kelahiran beliau. Saat itu Mekah adalah kota yang dihormati oleh bangsa Arab. Di tengah kota berdiri Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Orang-orang Arab tetap mengenal kehormatan Ka'bah, tetapi tauhid yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim telah banyak tercampur dengan kesyirikan. Berhala-berhala diletakkan di sekitar Ka'bah dan disembah sebagai perantara kepada Allah. Di tengah keadaan seperti itulah Allah menetapkan lahirnya seorang manusia yang kelak akan mengembalikan manusia kepada tauhid. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari Bani Hashim, Quraisy. Namun sebelum kelahirannya, ada satu peristiwa besar yang sangat dekat dengan sejarah kelahirannya, yaitu Tahun Gajah. Pada masa itu, penguasa Yaman yang bernama Abraha membangun sebuah tempat ibadah bernama San'a. Tujuannya agar bangsa Arab mengalihkan perhatian mereka dari Ka'bah menuju bangunan tersebut. Tetapi ketika mengetahui bahwa orang-orang Arab tetap mengagungkan Ka'bah, Abraha mengambil keputusan untuk menghancurkannya. Ia membawa pasukan besar menuju Mekah. Di antara pasukan itu terdapat gajah-gajah perang. Berita kedatangan pasukan tersebut akhirnya sampai kepada penduduk Mekah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan sebesar itu. Penduduk Mekah kemudian meninggalkan kota dan berlindung di pegunungan. Abdul Muthalib, sang pemimpin Quraisy saat itu, tetap berada di Mekah. Bahkan ketika pasukan Abraha mengambil unta-unta milik Quraisy, Abdul Muthalib datang untuk menemui Abraha. Abraha mengira Abdul Muthalib akan meminta agar Ka'bah diselamatkan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Abraha bertanya, "Apa keperluanmu?" Abdul Muthalib menjawab bahwa ia meminta dikembalikan unta-unta miliknya yang telah dirampas. Abraha merasa heran. "Engkau datang kepadaku hanya untuk meminta untamu, sementara engkau membiarkan rumah yang menjadi agama nenek moyangmu?" Abdul Muthalib menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal dalam riwayat sirah. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah itu memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Abraha kemudian mengembalikan unta-unta tersebut. Abdul Muthalib pun kembali kepada kaumnya. Quraisy tidak sanggup menghadapi pasukan Abraha secara langsung. Mereka kemudian menjauh dari Mekah dan menunggu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kekuasaannya. Pasukan Abraha dihancurkan sebelum berhasil mencapai tujuan mereka. Peristiwa inilah
yang kemudian dikenal sebagai tahun gajah, dan Allah mengabadikannya dalam Quran surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?" Peristiwa itu menjadi salah satu kejadian besar yang dikenang oleh bangsa Arab. Dan tidak lama setelah itu, lahirlah seorang anak dari Bani Hashim, lahir dari keturunan yang mulia. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan putra Abdul Muthalib, salah seorang tokoh Quraisy. Ia menikah dengan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Namun, Abdullah tidak sempat melihat putranya tumbuh besar. Ia telah wafat ketika Aminah masih mengandung Rasulullah SAW. Karena itu, ketika Rasulullah lahir, beliau sudah berstatus yatim. Allah sendiri mengingatkan Nabi tentang keadaan tersebut. "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Inilah salah satu hal penting yang sering terlupakan ketika orang membicarakan kelahiran Rasulullah SAW. Beliau tidak lahir sebagai anak seorang raja, tidak lahir dengan kekayaan yang diwariskan ayahnya, tidak pula tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuasaan besar. Beliau lahir sebagai seorang anak yatim, namun Allah telah menyiapkan jalan hidupnya. Rasulullah lahir di Mekah pada hari Senin. Ketika ditanya mengenai puasa hari Senin, Rasulullah bersabda, "Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus." Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Adapun mengenai tanggal tepatnya kelahiran beliau, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang terkenal dalam kitab-kitab sirah. Karena itu, kita tidak perlu memastikan tanggal tertentu tanpa dasar yang kuat. Yang lebih kokoh adalah bahwa beliau lahir pada hari Senin di tahun gajah. Bayi itu kemudian diberi nama Muhammad. Nama tersebut pada saat itu bukan nama yang umum di kalangan masyarakat Arab. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa Abdul Muthalib ditanya mengenai nama cucunya, "Nama apa yang engkau berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya, "Mengapa engkau memberinya nama Muhammad, padahal nama itu tidak biasa digunakan oleh kaum kita?" Abdul Muthalib menjawab bahwa ia berharap cucunya itu dipuji oleh Allah di langit dan dipuji oleh manusia di bumi. Riwayat mengenai percakapan ini dikenal dalam kitab-kitab sirah, tetapi tidak perlu diposisikan sebagai hadis sahih. Ia dapat disampaikan sebagai kisah sirah dengan catatan bahwa status riwayatnya tidak sekuat hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Yang pasti, Allah kemudian menjadikan nama Muhammad dikenal di seluruh penjuru dunia. Masa kecil Rasulullah dari Halimah hingga dalam asuhan Abu Thalib. Setelah masa penyusuan dimulai, Rasulullah tidak langsung tumbuh bersama ibunya. Seperti kebiasaan masyarakat Arab pada kala itu, bayi-bayi Mekah biasanya diserahkan kepada perempuan dari pedalaman agar disusui dan dibesarkan di lingkungan yang lebih sehat. Di antara perempuan yang datang ke Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui adalah Halimah As-Sa'diyah. Namun saat itu Halimah tidak datang dengan keadaan berkecukupan. Ia datang bersama suaminya dan seorang bayi yang sedang ia susui. Perjalanan dari kampung Bani Sa'ad menuju Mekah terasa berat. Hewan tunggangan yang mereka gunakan berjalan lambat karena lemah. Persediaan mereka juga terbatas. Halimah kemudian menceritakan bahwa para perempuan lain mendapatkan bayi-bayi yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Mereka berharap memperoleh pemberian dari keluarga bayi tersebut. Sementara itu, Rasulullah adalah anak yatim. Mereka berkata dalam hati, "Kira-kira seperti ini, apa yang bisa diberikan oleh seorang ibu yang telah kehilangan suaminya?" Oleh karena itu, para perempuan tersebut memilih bayi-bayi lain. Halimah pun tidak segera mendapatkan bayi untuk disusui. Namun ketika hendak pulang, ia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Halimah kemudian berkata kepada suaminya, "Demi Allah,
Aku tidak suka pulang tanpa membawa seorang bayi. Aku akan mengambil anak yatim itu." Akhirnya suaminya menyetujuinya. Maka Rasulullah pun dibawa bersama Halimah As-Sa'diyah. Sejak itulah beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Dalam riwayat yang dibawakan Halimah, setelah Rasulullah berada dalam asuhannya, ia melihat perubahan pada keadaan keluarganya. Hewan yang sebelumnya menghasilkan sedikit susu menjadi lebih baik. Halimah dan suaminya dapat meminum susu hingga merasa cukup, sementara sebelumnya mereka sering mengalami kesulitan. Rasulullah kemudian tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad. Beliau tinggal bersama keluarga Halimah hingga masa penyusuan selesai. Halimah sangat menyayangi Rasulullah. Ia bahkan berharap Rasulullah tetap tinggal bersamanya lebih lama. Oleh karena itu, setelah masa penyusuan selesai, Halimah meminta kepada Aminah agar Rasulullah tetap tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa Halimah menyampaikan kekhawatirannya terhadap wabah yang sedang terjadi di Mekah. Aminah akhirnya mengizinkannya. Rasulullah pun kembali bersama Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah masih kecil dan tinggal bersama keluarga Halimah, terjadi sebuah peristiwa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menceritakan ketika beliau masih kecil dan sedang bermain bersama anak-anak. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada beliau. Malaikat Jibril kemudian membelah dada beliau, mengeluarkan hatinya, lalu mengambil segumpal darah darinya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam dalam sebuah wadah dari emas, lalu dikembalikan ke tempatnya. Anak-anak yang melihat kejadian itu kemudian berlari kepada ibu susuannya. Mereka berkata, "Muhammad telah dibunuh." Keluarga Halimah segera mendatangi beliau. Mereka mendapati Rasulullah dalam keadaan masih hidup, tetapi wajah Rasulullah berubah pucat. Peristiwa ini merupakan riwayat sahih karena disebutkan oleh Imam Muslim. Halimah kemudian semakin khawatir terhadap keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah dikembalikan kepada ibunya. Rasulullah kemudian kembali hidup bersama ibunya, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Beliau masih sangat muda, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Rasulullah berusia sekitar 6 tahun, Sayyidah Aminah membawanya melakukan perjalanan ke Yatsrib untuk mengunjungi keluarga dari pihak ibunya. Perjalanan itu juga menjadi kesempatan bagi Rasulullah untuk melihat kota yang kelak memiliki peran besar dalam kehidupan beliau. Setelah beberapa waktu di Yatsrib, Sayyidah Aminah membawa putranya kembali menuju Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Sayyidah Aminah jatuh sakit. Mereka berhenti di sebuah tempat yang bernama Abwa di antara Mekah dan Madinah. Di tempat itulah Sayyidah Aminah meninggal dunia. Bayangkan keadaan Rasulullah saat itu. Usianya baru sekitar 6 tahunan. Beliau telah kehilangan ayah sebelum mengenalnya. Kini ibunya pun pergi untuk selama-lamanya. Ummu Aiman yang mendampingi perjalanan tersebut kemudian membawa Rasulullah kembali menuju Mekah. Sejak saat itu, beliau menjadi seorang anak yatim yang juga telah kehilangan ibunya. Setelah Sayyidah Aminah wafat, Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebuah tempat duduk khusus milik Abdul Muthalib yang berada di dekat Ka'bah, anak-anaknya saja tidak berani duduk di atasnya karena menghormati sang ayah. Namun ketika Rasulullah datang, beliau duduk di tempat tersebut. Paman-pamannya berusaha memindahkannya. Namun Abdul Muthalib justru berkata, "Biarkan anakku." Ia kemudian mengusap punggung Rasulullah dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah terus berada dalam asuhan Abdul Muthalib. Tetapi lagi-lagi, masa itu tidak berlangsung lama. Abdul Muthalib kemudian meninggal dunia. Rasulullah saat itu baru berusia sekitar 8 tahunan. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Rasulullah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak saat itu,
Rasulullah berada dalam tanggungan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib menyayangi keponakannya dan memperlakukannya dengan perhatian. Rasulullah pun tinggal bersama keluarga Abu Thalib. Masa kanak-kanak beliau telah melewati beberapa kehilangan besar, ayah, ibu, dan kakek. Namun sekarang beliau memiliki tempat tinggal baru bersama pamannya. Dari rumah Abu Thalib inilah masa kanak-kanak Rasulullah berlanjut. Benarkah langit berubah saat Nabi Muhammad lahir? Kelahiran Rasulullah sering disertai berbagai cerita tentang kejadian luar biasa. Ada kisah tentang langit yang dijaga lebih ketat. Ada cerita tentang istana Kisra yang retak. Ada pula kisah api kaum Majusi yang padam setelah menyala selama ratusan tahun. Pertanyaannya sederhana, apakah semua itu benar-benar terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus memisahkan antara apa yang memiliki dasar kuat dan apa yang hanya terkenal dalam kitab-kitab sirah dan maulid. Kita mulai dari peristiwa yang memang memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis, yaitu langit yang dijaga. Al-Quran menjelaskan bahwa setelah Rasulullah diutus, jin tidak lagi dapat mencuri berita langit seperti sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mencoba mencapai langit, tetapi kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api." Quran Surat Al-Jin ayat 8. Dalam ayat berikutnya, para jin berkata bahwa dahulu mereka memiliki tempat untuk mendengarkan berita dari langit. Tetapi setelah itu, siapapun yang mencoba mendengarkan akan mendapati penjagaan dan syihab yang menghalanginya. Hal serupa juga dijelaskan dalam Surat Al-Hijr dan As-Saffat. Rasulullah juga menjelaskan tentang jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Satu jin mendengarkan satu perkataan, kemudian menyampaikannya kepada jin yang berada di bawahnya, sampai berita itu akhirnya disampaikan kepada seorang dukun. Namun sebuah bintang dapat mengejar mereka. Jadi, penjagaan langit terhadap pencurian berita oleh jin adalah perkara yang memiliki dasar syariat. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Al-Quran dan hadis tersebut tidak mengatakan secara tegas bahwa seluruh perubahan penjagaan langit itu terjadi tepat pada malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kita tidak boleh mengubah penjelasan umum tentang penjagaan langit menjadi klaim sejarah yang pasti tanpa dalil yang jelas. Lalu bagaimana dengan kisah istana Kisra? Dalam sebagian kitab sirah dan maulid disebutkan bahwa ketika Rasulullah lahir, istana Kisra di Persia mengalami keretakan. Beberapa bagian bangunannya dikatakan roboh. Dikisahkan pula bahwa api yang dipelihara kaum Majusi di Persia tiba-tiba padam. Ada pula cerita mengenai beberapa sungai dan danau yang mengalami perubahan keadaan. Kisah-kisah ini memang sangat terkenal, bahkan dalam karya-karya sejarah dan maulid. Kisah tersebut sering disampaikan berurutan seolah-olah semuanya merupakan fakta yang tidak perlu dipertanyakan. Namun dalam penelitian hadis, masalahnya berbeda. Riwayat tentang runtuhnya bagian istana Kisra, padamnya api Persia, dan berbagai fenomena alam tersebut tidak memiliki kekuatan sanad seperti hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang api kaum Majusi. Konon, api yang mereka pelihara selama bertahun-tahun tiba-tiba padam pada malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat mengenai padamnya api Persia tersebut tidak dapat disamakan kedudukannya dengan riwayat sahih tentang Rasulullah. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai kisah yang disebutkan dalam sebagian literatur sejarah dan maulid, bukan sebagai fakta yang pasti berdasarkan hadis sahih. Lalu, bagaimana dengan cahaya yang menerangi Syam? Ada pula cerita bahwa ketika Rasulullah lahir, ibunya melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Riwayat tentang hal ini memang memiliki pembahasan tersendiri dalam literatur hadis dan sirah. Dalam riwayat yang dinukil dari Al-Irbad bin Sariyah disebutkan bahwa Rasulullah menceritakan dirinya sebagai bagian dari doa Nabi Ibrahim dan kabar gembira Nabi Isa, serta bahwa ibunya melihat cahaya yang keluar darinya dan menerangi istana-istana Syam.
Riwayat tersebut digunakan oleh sebagian ulama dalam pembahasan tanda-tanda kenabian. Namun para ulama berbeda dalam menilai sanadnya. Dari pemuda Mekah hingga turunnya wahyu pertama. Setelah berada dalam asuhan Abu Thalib, Rasulullah tumbuh menjadi seorang pemuda Mekah. Beliau menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat Quraisy pada masa itu. Namun ada satu hal yang sangat menonjol dalam diri beliau, yaitu kejujuran dan amanahnya. Beliau tidak dikenal sebagai orang yang suka berdusta atau berbuat curang. Salah satu bukti pentingnya terjadi ketika beliau kemudian menjalankan perdagangan. Ketika Rasulullah telah dewasa, beliau ikut melakukan perjalanan dagang. Dalam sebuah riwayat sahih, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Abu Thalib pernah membawa beliau dalam perjalanan menuju Syam. Ketika mereka sampai di suatu tempat, mereka bertemu dengan seorang rahib. Rahib tersebut memperhatikan Rasulullah dengan serius. Ia kemudian bertanya, "Siapakah anak ini?" Mereka menjawab bahwa Muhammad adalah bagian dari keluarga mereka. Rahib itu kemudian meminta agar mereka tidak membawanya terlalu jauh. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Jami' at-Tirmidzi. Meskipun pembahasan tentang sanad dan rincian kisahnya memiliki perbedaan penilaian di kalangan ulama. Masyarakat Mekah mengenal Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dan kepercayaan itu kelak semakin terlihat ketika beliau terlibat dalam urusan perdagangan. Ketika Rasulullah berusia sekitar 25 tahun, beliau melakukan perjalanan dagang untuk membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan Quraisy yang memiliki kehormatan dan menjalankan aktivitas perdagangan. Ia mendengar tentang kejujuran Rasulullah. Karena itu, ia mempercayakan barang dagangannya kepada Rasulullah. Dalam sejumlah riwayat sirah disebutkan bahwa Rasulullah berangkat membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah bersama Maisarah. Perjalanan tersebut menghasilkan keuntungan. Maisarah kemudian menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang apa yang ia lihat dari Rasulullah. Dari sinilah hubungan keduanya kemudian berlanjut hingga pernikahan. Sayyidah Khadijah menjadi istri pertama Rasulullah. Pernikahan ini berlangsung sebelum Rasulullah menerima wahyu. Mereka kemudian membangun rumah tangga di Mekah. Semakin mendekati usia 40 tahun, Rasulullah semakin sering menyendiri. Beliau pergi ke Gua Hiro dan beribadah kepada Allah. Dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dijelaskan bahwa beliau senang melakukan tahanut di Gua Hiro. Beliau membawa bekal secukupnya, kemudian kembali kepada keluarganya untuk mengambil bekal lagi. Keadaan ini berlangsung sampai datangnya kebenaran kepada beliau. Sampai akhirnya suatu hari di Gua Hiro datanglah sesuatu yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Usia Rasulullah ketika itu sekitar 40 tahun. Malaikat Jibril datang kepada beliau. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Jibril kemudian memeluk beliau dengan kuat, lalu melepaskannya. Perintah itu kembali disampaikan, "Bacalah." Rasulullah menjawab seperti sebelumnya. Kemudian Jibril memeluk beliau untuk kedua kalinya. Setelah itu, perintah tersebut disampaikan lagi. Untuk ketiga kalinya, Jibril memeluk Rasulullah. Kemudian turun ayat, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah." Yang mengajar dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah pulang dalam keadaan sangat ketakutan. Beliau mendatangi Sayyidah Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Sayyidah Khadijah segera menyelimuti beliau. Setelah keadaan beliau lebih tenang, Rasulullah menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Sayyidah Khadijah menjawab dengan menenangkan beliau, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu."
Kemudian Sayyidah Khadijah menyebut beberapa sifat Rasulullah yang ia kenal. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Sayyidah Khadijah kemudian membawa Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, kerabatnya yang telah mempelajari kitab-kitab terdahulu. Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami. Setelah mendengarnya, Waraqah berkata bahwa yang datang kepadanya adalah An-Namus, yaitu malaikat yang dahulu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Waraqah juga mengatakan bahwa kaumnya kelak akan menentangnya. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia akan dimusuhi. Peristiwa itu menjadi awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Seorang manusia yang selama puluhan tahun menjalani kehidupan di Mekah kini menerima amanah yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sekedar kehidupan seorang penduduk Mekah. Mulai saat itu, Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah SAW. Dan sejak wahyu pertama turun, kehidupan beliau memasuki fase baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Mengapa Rasulullah disebut rahmat bagi seluruh alam? Setelah wahyu pertama turun, kehidupan Rasulullah memasuki tahap yang baru. Allah kemudian menegaskan kedudukan beliau dengan sebuah ayat yang sangat jelas. Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini penting untuk dipahami dengan tepat. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah hanya menjadi rahmat bagi bangsa Arab. Bukan pula hanya untuk orang-orang yang hidup pada zaman beliau. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu seperti apa bentuk rahmat itu? Jawabannya mulai terlihat dari risalah yang beliau bawa. Ketika Rasulullah mengajak manusia kepada Islam, ajakan pertama yang beliau bawa adalah kembali kepada Allah. Manusia tidak lagi diarahkan untuk menggantungkan ibadah kepada berhala, benda, manusia, atau makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Risalah tersebut berlaku untuk semua manusia. Karena itu, rahmat terbesar yang dibawa Rasulullah adalah petunjuk menuju tauhid dan keselamatan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Rahmat Rasulullah SAW juga terlihat dalam cara beliau memperlakukan manusia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Jawabannya singkat, akhlak beliau adalah Al-Quran. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Artinya, ketika ingin mengetahui bagaimana Rasulullah memperlakukan manusia, kita melihat bagaimana Al-Quran membentuk perilaku beliau. Beliau mengajarkan kejujuran, menjaga amanah, menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, menghormati tetangga, dan melarang kedaliman. Bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan, Rasulullah tidak selalu langsung memarahinya. Ada seorang Arab Badui yang pernah kencing di dalam masjid. Para sahabat langsung hendak menghentikannya. Namun Rasulullah berkata, biarkan dia. Setelah orang itu selesai, Rasulullah meminta agar tempat tersebut disiram dengan air. Kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat bahwa masjid tidak dibangun untuk perbuatan seperti itu, tetapi untuk berzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Perhatikan caranya. Kesalahan tetap dikoreksi, tetapi orangnya tidak diperlakukan dengan kasar tanpa kebutuhan. Itulah rahmat yang berjalan bersama ketegasan. Kasih sayang Rasulullah juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau pernah mencium Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Saat itu Al-Aqra bin Habis melihatnya dan berkata,
aku memiliki 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi, rahmat bukan sekedar istilah. Ia tampak dalam perilaku, dalam keluarga, dalam mendidik, dalam memperlakukan orang yang melakukan kesalahan, dan dalam hubungan dengan masyarakat. Rasulullah bahkan mengajarkan umatnya untuk memperhatikan makhluk yang tidak dapat berbicara kepada manusia. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah melewati seekor unta yang terlihat sangat kurus. Kemudian beliau bersabda, bertawakallah kepada Allah untuk memperlakukan hewan-hewan yang tidak dapat berbicara ini. Beliau menjelaskan bahwa hewan-hewan tersebut diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, sehingga manusia wajib memperlakukannya dengan baik. Riwayat ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan dinilai sahih oleh para ulama hadis. Jadi, cakupan rahmat yang diajarkan Rasulullah tidak berhenti pada hubungan antar manusia. Tetapi, rahmat bukan berarti membiarkan kesalahan. Rahmat Rasulullah bukan berarti semua kesalahan dibiarkan. Beliau tetap menegakkan hukum Allah, tetap melarang kemaksiatan, tetap memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena rahmat dalam Islam bukan sekedar membuat seseorang merasa nyaman. Kadang rahmat justru membentuk peringatan, kadang berbentuk larangan, dan kadang berbentuk hukuman yang sesuai dengan syariat. Tujuannya bukan kezaliman, tetapi menjaga manusia dari kerusakan. Karena itu, ketika Allah menyebut Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maksudnya bukan bahwa semua tindakan manusia akan dibenarkan. Rahmat itu adalah risalah yang membawa petunjuk, keadilan, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Allah sendiri telah memberikan bukti yang jauh lebih kuat. Al-Quran yang beliau bawa, risalah tauhid yang beliau ajarkan, akhlak yang beliau tunjukkan, dan sunnah yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Itulah rahmat yang dapat diketahui dengan dalil yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka ketika seseorang mengatakan mencintai Rasulullah, kecintaan itu tidak berhenti pada ucapan. Para sahabat bertanya, belajar, lalu mengikuti. Begitu pula umat setelah mereka. Mencintai beliau berarti menghormati beliau, membenarkan berita yang beliau sampaikan, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jadi, sejak kelahiran Rasulullah hingga risalah yang beliau bawa, kita melihat satu perkara yang menjadi inti semuanya, yaitu Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu bukan sekedar kisah tentang tanda-tanda ajaib pada malam kelahiran. Rahmat itu hadir dalam wahyu, tauhid, akhlak, ibadah, hukum, dan sunnah yang beliau ajarkan. Dan karena itulah, cara terbaik untuk menghormati kelahiran dan perjuangan Rasulullah bukan dengan menambahkan cerita yang tidak terbukti, tetapi dengan mengenal beliau berdasarkan riwayat yang benar dan mengikuti ajaran yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.